Today we'll talk about passive voice future time ya. Jadi kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang passive voice present time dan atau past time, maka hari ini kita akan bahas tentang yang future time. Ini yang terakhir ya. Jadi passive voice future time ini ada dua, ada yang menggunakan will, ada yang menggunakan be going to ya. Masih ingat pelajaran kelas 10 ya. Will ini digunakan untuk sesuatu yang dilakukan secara spontan atau tanpa rencana. Nah, ini disebut juga dengan willingness. Dan yang kedua digunakan untuk prediksi terhadap suatu kejadian yang akan datang ya. Contohnya adalah I will help you erase the whiteboard. Saya akan membantumu menghapus papan tulis. Ini adalah contoh yang willingness. Kemudian yang untuk prediction, contohnya adalah it is cloudy, I think it will rain. Jadi ini mendung, saya pikir ini akan hujan. Itu kalau will. Nah, yang kedua adalah be going to. Be going to ini digunakan untuk sesuatu yang telah direncanakan atau prior plan ya. Bisa juga digunakan untuk prediksi juga, sama dengan will. Contohnya kalau prior plan adalah I'm going to leave to Jakarta tonight. Saya akan pergi ke Jakarta malam ini. Nah, kalau dia sudah punya rencana, tentunya sudah menyiapkan misalnya tiketnya, uangnya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau prediksi ini sama dengan will, hanya saja kalau yang will ya pakai will, kalau yang be going to ya be going to ya. Contohnya it is cloudy, I think it is going to rain. Ya, jadi ini mendung, saya pikir ini akan hujan. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya saya hanya mengingatkan saja bahwa ada perubahan dalam subjek dan objek dalam kalimat pasif ya. Kalau misalnya di kalimat aktif ini fungsinya sebagai subjek, maka kalau dirubah menjadi kalimat pasif berubah menjadi objek. Sementara kalau di kalimat aktif ini fungsinya sebagai objek, maka di kalimat pasif berubah menjadi subjek. Jadi di switch ya. Nah, untuk formulanya kalimat aktif adalah subjek diikuti oleh will. Karena will ini merupakan model, maka harus diikuti oleh verb 1. Baru kemudian objek. Contohnya Cynthia will erase the whiteboard. Cynthia akan menghapus papan tulis. Cynthia sebagai subjek, kemudian will-nya ini adalah model, kemudian erase ini adalah verb 1, kemudian the whiteboard ini adalah objek. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka berubah menjadi subjek diikuti oleh will. Nah, seperti saya bilang tadi, karena will ini merupakan model, maka harus diikuti oleh verb 1. Sementara untuk pasif itu kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk ketiga. Maka supaya tidak melanggar peraturan, setelah will diikuti oleh be. Be di sini ya be ya, bukan to be. Kemudian by object. Contohnya the whiteboard will be erased by Cynthia. Jadi the whiteboard yang awalnya sebagai objek berubah menjadi subjek. Kemudian will, kemudian be, kemudian erase-nya ini adalah verb 3 by Cynthia. Jadi Cynthia awalnya sebagai subjek berubah menjadi objek ya. Selanjutnya adalah be going to ya. Be going to ini, be di sini maksudnya to be ya. To be yang dipakai adalah is, am, or. Nah, untuk kalimat aktif adalah subjek diikuti oleh be, ini adalah to be. Kemudian going to ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Kemudian verb 1 objek. Randy, contohnya ya, Randy is going to take English course this semester. Randy akan mengambil, jadi going to ini artinya akan ya, bukan pergi. Randy akan mengambil kursus bahasa Inggris semester ini. Jadi Randy sebagai subjek, karena Randy ini adalah subjek tunggal, kata gantinya he, maka to be yang dipakai adalah is. Kemudian going to ini sama dengan will kalau diterjemahkan, yaitu akan. Kemudian take-nya ini adalah verb 1, English course ini adalah objek, kemudian di sini ada kata keterangan yaitu adverb of time. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi subjek, kemudian be di sini to be ya. Ingat, be yang depan adalah to be. Kemudian going to baru kemudian diikuti oleh be. Be di sini ya nanti kalau ada soal ditulis be begitu. Kemudian kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, baru kemudian by object. Contohnya, kalimat aktif ini tadi dirubah menjadi kalimat pasif menjadi English course is going to be taken by Randy this semester.
Jadi English course ini adalah subjek. English course ini kalau digantikan itu adalah it, maka to be yang dipakai adalah is. Kemudian going to, setelah going to adalah be. Ya, ingat be di depan ini adalah to be, is MR. Be di belakang ya tetap be ya. Kemudian verb 3 dari take adalah taken. Baru kemudian by Randy at verb of time this semester. Nah, di sini saya berikan 2 contoh. Di semesternya ada setelah by object. Yang kedua adalah sebelum by object. English course is going to be taken this semester by Randy. Kenapa saya berikan 2 contoh? Karena adverb itu bisa juga adverb of time, adverb of place, atau adverb of manner. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif bisa diletakkan setelah by object seperti contoh pertama, atau sebelum by object atau contoh yang kedua. Jadi kedua-duanya benar. Ini adalah di sini ada catatan. Nah, di sini saya bilang be yang ke depan tadi adalah to be maksudnya ya. Jadi ada 3 yang bisa digunakan, ada is untuk subjek tunggal, he, she, it atau yang mewakili, kemudian bisa juga am, ini hanya untuk I, kemudian are atau subjek jamak you, we, they. Nah, catatan yang kedua adalah going to, ini tidak sama dengan go to ya. Ingat, going to tidak sama dengan go to. Going to itu artinya akan, sama dengan will. Kalau go to itu artinya pergi. Contohnya, I'm going to go to Bali Island this weekend. Saya akan pergi ke Pulau Bali akhir pekan ini. Jadi going to itu artinya akan, go to itu artinya pergi ya. Going to ini tidak boleh dipisah ya, harus jadi satu kesatuan. Tidak boleh going saja atau to saja, begitu. Ini passive voice selanjutnya adalah passive voice model ya, passive voice model. Nah, model itu ada beberapa. Ada can, ada could, ada will, ada would, ada may, must, shall, dan should. Yang harus kalian ingat adalah setelah model itu selalu diikuti verb 1 tanpa tambahan apapun. Misalnya can. Itu enggak boleh kalian menulis she can swim, itu enggak boleh ya, she can swim. Atau misalnya she will eat, gitu enggak boleh ya, tetap she will eat. Atau she will to eat, itu juga enggak boleh ya, she will eat. Atau dijadikan ed, misalnya she will eaten atau she will eat, itu enggak boleh ya, selalu diikuti oleh verb 1. Nah, untuk formulanya atau untuk rumusnya, untuk model ya, untuk kalimat aktif adalah subject diikuti oleh model, diikuti oleh verb 1, baru kemudian object. Contohnya, the students must participate the event. Ya, para siswa harus berpartisipasi dalam event itu. Subjek, kemudian model, kemudian verb 1, baru kemudian objek. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, itu berubah menjadi subjek, kemudian model. Ingat, setelah model kan selalu diikuti oleh verb 1. Sementara untuk pasif, itu menggunakan verb 3. Maka setelah model juga harus ditambahi be. Baru kemudian verb 3 dan by object. Maka kalimat the student must participate the event kalau dirubah menjadi kalimat pasif berubah menjadi the event must be participated by the student. Jadi event itu harus diikuti oleh para siswa ya. Ya, jadi itu adalah pelajaran tentang passive voice, future time, dan model. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung WA Bu Ratna atau bisa
telepon. Feel free to ask me about this subject ya. Jadi enggak usah malu-malu atau enggak usah takut-takut. Kalau memang belum jelas bisa langsung WA